Selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran administrasi transaksi untuk kelas 11 bisnis daring dan pemasaran. Kompetensi dasar 36, menerapkan prosedur pencatatan transaksi pada bukti penjualan tunai. Dan kompetensi dasar 46, menyusun catatan transaksi pada bukti penjualan tunai. Video pembelajaran ini berisi materi tentang administrasi penjualan tunai yang meliputi penerimaan kas dari penjualan tunai, dokumen pendukung, nota kontan, kwitansi dan surat jalan. Penerimaan kas dari penjualan tunai. Terdapat 3 prosedur dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, yaitu prosedur penerimaan kas dari over the counter sales, prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales, dan prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Prosedur penerimaan kas dari over the counter sales adalah sebagai berikut. Pembeli memesan langsung kepada wiraniaga di bagian penjualan. Bagian kasir menerima pembayaran dari pembeli. Pembayaran ini dapat berupa uang tunai, cek pribadi, ataupun kartu kredit. Selanjutnya, bagian penjualan memerintahkan kepada bagian pengiriman untuk menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Setelah menerima perintah tersebut, bagian pengiriman akan menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Kemudian pada akhir hari, bagian kasir menyetorkan kas yang terkumpul pada hari itu ke bank. Dan bagian akuntansi akan mencatat penerimaan kas dari bagian penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas. Cash on delivery sales atau COD sales merupakan transaksi yang penjualannya melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum, atau angkutan perusahaan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan. Prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales dengan melibatkan kantor pos adalah sebagai berikut. Pembeli memesan barang lewat surat yang dikirim melalui kantor pos. Kemudian penjual mengirimkan barang melalui kantor pos pengirim dengan mengisi formulir cash on delivery sales di kantor pos. Kantor pos pengirim mengirimkan barang dan formulir cash on delivery sales sesuai dengan instruksi penjual kepada kantor pos penerima. Pada saat menerima barang dan formulir cash on delivery sales, kantor pos penerima mengkonfirmasikan kepada pembeli bahwa barang cash on delivery sales telah diterima. Pembeli membawa surat panggilan ke kantor pos penerima dan melakukan pembayaran sejumlah yang tercantum dalam formulir cash on delivery sales. Kantor pos penerima menyerahkan barang kepada pembeli dengan diterimanya kas dari pembeli. Kantor pos penerima memberitahu kantor pos pengirim bahwa cash on delivery sales telah dilaksanakan. Kantor pos pengirim memberitahu penjual bahwa cash on delivery sales telah selesai dan dilaksanakan, sehingga penjual dapat mengambil kas yang diterima dari pembeli. Pada dasarnya kredit card bukan merupakan suatu tipe penjualan, tetapi merupakan salah satu cara pembayaran bagi pembeli, baik dalam over the counter sales maupun dalam penjualan, yang pengiriman barangnya dilaksanakan melalui jasa pos atau angkutan umum, dan sarana penagihan bagi penjual yang memberikan kemudahan bagi kedua pihak. Kartu kredit dapat digolongkan menjadi 3 kelompok. Kartu kredit bank, kartu kredit perusahaan, dan kartu kredit bepergian dan hiburan. Dokumen pendukung yang digunakan perusahaan untuk mencatat kegiatan penjualan barang adalah berupa daftar harga, daftar konsumen atau pelanggan, dan daftar pesanan konsumen. Daftar harga merupakan daftar informasi mengenai nama barang
dan tipe atau spesifikasi barang, harga barang, dan program promo yang diberikan oleh penjual. Daftar pelanggan merupakan catatan perusahaan mengenai data pelanggan berupa nama, alamat, dan nomor telepon. Daftar pelanggan dibuat agar perusahaan mudah dalam menghubungi konsumen. Daftar pesanan konsumen merupakan rekap dari surat pesanan atau purchase order yang telah dikirim pelanggan. Daftar konsumen sebagai catatan untuk bagian penjualan dan sekaligus mempermudah bagian penjualan dalam meneliti purchase order setelah dilakukan pengiriman barang. Nota kontan merupakan bukti transaksi penjualan secara tunai yang dibuat oleh penjual untuk diserahkan kepada pembeli. Nota kontan memiliki dua rangkap. Rangkap pertama untuk pembeli dan rangkap kedua untuk penjual. Model nota kontan sangat beragam, mulai dari ukuran dan bentuknya. Hal-hal yang termuat dalam nota kontan adalah sebagai berikut: kota dan tanggal transaksi, nama dan alamat pembeli, nomor nota kontan, jumlah, jenis, harga satuan, dan total harga dari barang yang dibeli. Setiap perusahaan diberikan kebebasan untuk membuat nota kontan dengan model, bentuk, dan ukuran yang berbeda. Bahkan, belangko nota kontan diperjualbelikan di pasar. Kwitansi adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang dibuat dan ditandatangani oleh penerima uang atau penjual, kemudian diserahkan kepada pembayar uang tersebut atau pembeli. Lembar kwitansi terdiri atas dua bagian. Bagian sebelah kanan diberikan kepada pihak pembayar dan bagian kiri yang tertinggal disebut sus, digunakan sebagai arsip bagi pihak penerima uang. Surat jalan merupakan dokumen yang wajib disertakan ketika penjual akan mengirimkan barang ke alamat pembeli. Surat jalan berisi keterangan barang-barang yang dikirim kepada pembeli. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sekian dan terima kasih.